Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pertemuan kelima beranggotakan Mesya Damayanti NPM 12, Anindya Rifka Utami NPM 20, Devita Ramadhani NPM 79 yang akan mempresentasikan pusat pertanggungjawaban, pusat biaya, dan pusat pendapatan. Pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah satu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban ini membentuk suatu hierarki. Tingkat rendah adalah pusat pertanggungjawaban untuk unit, seksi, bagian atau unit organisasi kecil lainnya. Tingkatan yang lebih tinggi adalah departemen, unit usaha, atau divisi. Sifat-sifat pusat pertanggungjawaban. Adanya pusat pertanggungjawaban dimaksudkan untuk memenuhi satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Tujuan yang dimaksud adalah membantu mengimplementasikan rencana strategi manajemen puncak. Pusat pertanggungjawaban menghasilkan output yang bisa disebut barang jika dapat dilihat, dan jasa jika tidak dapat dilihat. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu pusat pertanggungjawaban bisa diserahkan ke pusat pertanggungjawaban lain dalam satu organisasi dan bisa dijual kepada pihak luar. Hubungan antara input dan output. Manajemen bertanggung jawab terhadap keserasian antara input dan output. Hubungan input dan output bisa berbentuk sebab akibat dan langsung. Pengawasan difokuskan pada memproduksi output pada saat dibutuhkan jumlah yang diinginkan menurut spesifikasi yang benar dan standar mutu serta input yang minimum. Pengukuran input dan output. Jumlah moneter biasanya diperoleh dengan mengalihkan jumlah unit dengan harga per unit. Hasil perkalian ini disebut cost, sehingga dapat dikatakan cost adalah ukuran moneter untuk jumlah input yang digunakan oleh suatu pusat pertanggungjawaban. Efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah rasio antara output terhadap input atau jumlah output per unit dibandingkan input. Efektivitas adalah hubungan antara output pusat pertanggungjawaban dan tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan, maka makin efektiflah satu unit tersebut. Karena baik tujuan maupun hasil sulit diukur secara kuantitas, maka efektivitas sering diukur dengan pertimbangan lain. Tipe-tipe pusat pertanggungjawaban. Berdasarkan hubungan input dan output tersebut, pusat pertanggungjawaban diklasifikasikan menjadi 4. Pusat pendapatan atau revenue cover, pusat biaya atau expense center, pusat laba, profit center, dan pusat investasi atau investment center. Kemudian, untuk pusat pendapatan sendiri, pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban di mana outputnya diukur dalam unit moneter tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya. Karena pusat pendapatan adalah organisasi pemasaran yang tidak mempunyai pertanggungjawaban terhadap laba. Setiap pusat pendapatan juga merupakan pusat biaya karena sebenarnya mereka mengeluarkan biaya untuk terciptanya pendapatan. Kemudian untuk pusat biaya sendiri, pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban di mana input atau biaya diukur dalam unit moneter. Secara umum, pusat biaya dapat dibedakan menjadi pusat biaya teknik atau pusat biaya standar dan pusat biaya kebijakan. Untuk yang selanjutnya yaitu pusat biaya teknik. Ini merupakan pusat biaya yang sebagian besar biayanya mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan. Nah, manajer pusat ini juga biaya teknik diukur pada efisiensi dan efektivitasnya. Efisiensi ini diukur dengan membandingkan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya yang terjadi. Nah, dikatakan efisien jika biaya sesungguhnya ini tidak melebihi jumlah biaya standarnya. Sebaliknya, tidak efisien jika biaya penggunaan melebihi jumlah biaya standar yang telah ditetapkan. Kemudian, karakteristik pusat biaya teknik ini ada 3. Yang pertama itu inputnya dapat diukur dalam satuan moneter. Yang kedua, outputnya dapat diukur dalam bentuk fisik. Dan yang terakhir, jumlah optimum dari input yang ingin diproduksi untuk suatu unit output ini bisa diukur. Selanjutnya ada pusat biaya kebijakan.
Nah, ini tuh merupakan pusat biaya yang sebagian besar biaya yang terjadi tidak mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Contohnya pada pusat biaya kebijakan adalah unit administratif dan unit pendukung lainnya, seperti Departemen Akuntansi, Departemen Hukum, Departemen Hubungan Industrial, dan Departemen Hubungan Masyarakat, dan yang terakhir Departemen Penelitian dan Pengembangan, serta Departemen Pemasaran. Output suatu pusat biaya kebijakan tidak dapat diukur dengan nilai moneter. Selanjutnya, karakteristik pengendalian secara umum. Ini yang pertama yaitu penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran ini di mana keputusan manajer untuk menentukan anggaran biaya kebijakan berbeda dari keputusan yang diambil untuk pusat biaya teknik. Nah, tugas ini itu dibagi dalam dua hal. Yang pertama itu adalah tugas kontinu dan yang kedua tugas khusus. Tugas kontinu ini merupakan tugas yang berulang dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Misalnya persiapan laporan keuangan. Nah, tugas khusus ini adalah tugas yang terjadi hanya sekali dan tidak merupakan rutinitas. Misalnya pengembangan sistem anggaran untuk satu pusat biaya yang baru dibentuk. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe pengendalian keuangan. Nah, untuk tipe pengendalian keuangan ini, pusat biaya teknik berusaha untuk meminimalisasi biaya operasi dengan menentukan standar dan melaporkan biaya yang sesungguhnya terjadi, lalu membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan di sebelumnya. Yang kedua, tujuan utama dari anggaran biaya ini di mana kebijakan di lain pihak untuk memungkinkan seorang atasan mengatasi biaya dengan berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu ukuran kinerja. Nah, tugas utama seorang manajer pusat biaya adalah untuk mencapai output yang dihasilkan. Seperti itu. Untuk selanjutnya permasalahan dalam pengendalian. Nah, ini ada 3. Yang pertama, kesulitan dalam pengukuran output. Jika suatu output tidak dapat diukur, maka hal ini tidak memungkinkan untuk membentuk biaya standar dan mengukur prestasi keuangan dengan standarnya. Oleh karena itu, penyimpangan anggaran tidak bisa diinterpretasi sebagai efisien tidaknya suatu pusat biaya. Yang kedua, tidak adanya keselarasan tujuan atau cita-cita. Manajer ini kebanyakan bagian administrasi ingin mempunyai sebuah bagian yang bagus. Sekilas hal ini tersebut akan menampilkan citra yang baik bagi perusahaan itu sendiri, tetapi sesungguhnya hal tersebut tergantung pada bagaimana menginterpretasikan sebuah bagian yang bagus itu. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input itu sendiri. Selanjutnya penyusunan anggaran. Pada beberapa perusahaan, penyajian anggaran ini lebih rumit dengan memasukkan beberapa komponen seperti yang pertama, satu usulan meliputi biaya-biaya produksi dari bagian tersebut. Nah, satu usulan ini meliputi biaya yang terjadi dalam usaha ditambah biaya semua aktivitas yang harus dilakukan dan biaya administrasi di mana diperlukan persetujuan manajemen puncak. Yang kedua yaitu suatu usulan meliputi aktivitas kebijakan dari satu pusat biaya. Ini termasuk uraian tujuan dan biaya estimasi untuk aktivitas yang dimaksud. Yang ketiga yaitu suatu usulan yang menerangkan secara jelas anggaran yang mungkin meningkatkan yang tidak hanya disebabkan oleh inflasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu pusat biaya penelitian dan pengembangan. Yang pertama itu masalah pengendalian. Kesulitan dalam pengendalian dari biaya penelitian dan pengembangan itu meliputi yang pertama, hasilnya itu sulit diukur secara kuantitatif. Hal ini kontras dengan kegiatan administratif. Litbang biasanya menghasilkan output yang setengah dapat dilihat, misalnya hak paten, produk baru, atau pemrosesan baru, sehingga sulit untuk mengukur hubungan antara output terhadap input. Kemudian yang kedua, masalah keselarasan tujuan dalam litbang sama seperti yang terjadi pada pusat biaya administrasi dan umum. Manajer litbang secara khusus ingin menciptakan satu organisasi penelitian yang bagus, walau untuk itu membutuhkan biaya yang cukup besar yang mungkin tidak sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh untuk perusahaan. Kemudian yang ketiga itu ada litbang dapat dikendalikan secara efektif berdasarkan periode tahunan. Sangatlah tidak layak jika biaya litbang suatu produk dikurangi hanya karena laba perusahaan itu
pada tahun tertentu menurun dan menambah biaya di tahun yang labanya itu lebih tinggi. Litbang itu seharusnya dilihat sebagai investasi jangka panjang, bukan sekedar kegiatan yang tergantung pada tingkat keuntungan jangka pendek saja. Kemudian yang kedua, satu rangkaian dari penelitian dan pengembangan. Kegiatan Litbang merupakan satu rangkaian yang hasilnya baru dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lama. Satu penelitian itu dikatakan penting berdasarkan penelitian dasar dan penelitian terhadap pengujian suatu produk. Sistem pengendalian keuangan itu mempunyai sedikit manfaat dalam mengatur aktivitas penelitian. Beberapa perusahaan penelitian dasar ini dimasukkan ke dalam program dan anggaran penelitian. Perusahaan lain bahkan tidak membentuk dana penelitian ini secara khusus. Kemudian untuk proyek pengujian suatu produk, jadwal dan anggaran yang dibutuhkan bisa diestimasi. Titik lokasi tersebut tidak akurat pada aktivitas produksi maupun dengan keakuratan yang cukup. Biaya tersebut bisa menjadi acuan dan dibandingkan dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Kemudian selanjutnya program penelitian dan pengembangan. Tidak terdapat ukuran yang bagus untuk menentukan besarnya anggaran suatu program penelitian dan pengembangan. Pada banyak perusahaan, jumlah biaya penelitian dan pengembangan adalah sebesar presentasi dari penjualan pada tahun yang fluktuasi penjualannya tidak menyolok. Program Litbang terdiri dari beberapa rencana untuk beberapa perusahaan berupa cadangan untuk kegiatan yang tidak terduga. Program ini dievaluasi setiap tahun oleh manajemen puncak, dewan direksi, manajer produksi, dan manajer pemasaran. Selanjutnya yaitu anggaran tahunan. Jika perusahaan itu telah memutuskan program Litbang jangka panjang dan telah diimplementasikan dalam sistem proyek, maka penyusunan akan menjadi lebih mudah. Yang ada anggaran tahunan adalah penjadwalan biaya yang diharapkan pada tahun anggaran tersebut. Kemudian selanjutnya pengukuran kinerja. Dalam periode tertentu, biaya sesungguhnya yang terjadi harus dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan beserta harus dilaporkan kepada manajemen puncak. Tujuannya untuk membantu manajer merencanakan biaya berikutnya dan mempertanggungjawabkan dananya. Pada umumnya ada dua tipe pelaporan keuangan. Yang pertama, membandingkan ramalan terakhir dari total biaya dengan jumlah yang disetujui untuk masing-masing kegiatan yang dilakukan. Kemudian tipe yang kedua, laporan biaya sesungguhnya pada masing-masing pusat pertanggungjawaban dibandingkan dengan jumlah anggaran. Selanjutnya yaitu pusat biaya pemasaran. Meliputi dua aktivitas, yang pertama itu kegiatan logistik dan yang kedua kegiatan pemasaran. Untuk kegiatan logistik ini merupakan kegiatan memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggannya dan pada saatnya menagih. Kegiatan tersebut termasuk transportasi ke distributor, gudang, pengapalan, dan pengiriman, serta berkaitan dengan fungsi kredit dan dengan penagihan piutang. Pusat pertanggungjawaban yang menjalankan fungsi ini secara fundamental sama seperti pusat biaya pada perusahaan manufaktur. Banyak di antaranya adalah pusat biaya teknik yang bisa dikendalikan dengan biaya standar dan anggaran yang disesuaikan untuk menunjukkan perbedaan biaya pada masing-masing volume kegiatan. Kemudian selanjutnya kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran adalah kegiatan untuk memperoleh order. Mereka termasuk pengawasan kegiatan pemasaran, melakukan
training supervisi dari tenaga salesman, iklan, dan promosi penjualan. Nah, kegiatan ini tuh mempunyai karakteristik yang penting untuk mempengaruhi kegiatan pengendalian manajemen. Output dari kegiatan pemasaran ini bisa diukur, namun sulit dievaluasi usaha pemasaran karena lingkungan tempat beroperasinya sulit untuk diawasi. Contoh dari karakteristik manajemen pemasaran itu misalnya pemasaran itu tertuju untuk kepuasan konsumen atau pemasaran itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kita pihak perusahaan itu mengidentifikasi apa kebutuhan dari konsumen tersebut. Seperti itu. Kemudian teknik pengendalian yang aplikatif untuk kegiatan logistik umumnya tidak aplikatif untuk kegiatan penawaran barang. Kesalahan untuk memahami hal ini akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.